Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu. Bersama Pak Sugeng, kita akan belajar matematika mengenai bab pecahan. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk menu-menu kita hari ini yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran, yang kedua, materi pembelajaran, yang ketiga, ada contoh soal. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan pecahan-pecahan senilai dengan gambar dan model yang konkret. Yang kedua yaitu menjelaskan berbagai bentuk pecahan dan hubungan di antaranya. Anak-anak, perhatikan gambar di samping ini. Di sini ada pecahan 1/4, di mana angka 1 itu disebut dengan pembilang, dan angka 4 disebut dengan penyebut. Anak-anak, untuk yang pertama yaitu kita akan menjelaskan pecahan-pecahan senilai dengan gambar dan model konkret. Perhatikan gambar di samping ini. Untuk gambar yang sebelah kiri, perhatikan ada pecahan A dengan 1/4 dan B dengan 2/8. Kita lihat di sini adalah senilai, yaitu 1/4 itu akan sama dengan 2/8. Sedangkan di gambar sebelah kanan ada pecahan 1/2 dan 2/4 dan 4/8. Ketiga pecahan ini akan senilai. Untuk contoh pecahan senilai, perhatikan pecahan berikut ini. Ada pecahan 1/2 untuk pembilang dan penyebut. Yang pertama kita kalikan 2. Sehingga hasilnya 1 kali 2 itu 2. Dan 2 kali 2 itu 4. Sehingga hasilnya 2/4. Yang kedua, pembilang dan penyebut kita kalikan dengan angka 3. Sehingga 1 kali 3 itu sama dengan 3. 2 kali 3 itu sama dengan 6. Hasilnya 3/6. Yang ketiga, untuk pembilang dan penyebut kita kalikan 4. Sehingga 1 kali 4 itu 4. 2 kali 4 itu 8. Sehingga pecahan 1/2 akan senilai dengan 2/4, senilai dengan 3/6, senilai dengan 4/8. Untuk yang pecahan kedua, yang pertama yaitu 2/4. Untuk pecahan 2/4, pembilang dan penyebut kita bagi sama-sama 2. Sehingga 2 bagi 2 itu 1, 4 bagi 2 itu 2, sama dengan 1/2. Sehingga 2/4 itu senilai dengan 1/2. Maka untuk P dan N bilangan asli, A per B, pecahan A per B akan sama dengan A kali P per B kali P. Atau bisa A per B sama dengan A dibagi N per B dibagi N. Kita lanjut dengan membandingkan pecahan. Perhatikan 3/5 titik-titik 1/5. Kita kali silang, yaitu 3 kali 5 itu sama dengan 15, dan 5 kali 1 itu 5. Maka 3/5 lebih besar daripada 1/5. Perhatikan contoh sebelah kanan. Di situ ada pecahan 2/3 dan 1/2. Kita kali silang, 2 kali 2 itu 4, 3 kali 1 itu 3, sehingga 2/3 itu lebih besar daripada 1/2. Yang kedua yaitu 2/5 dan 4/7. Sama caranya kita kali silang, 2 kali 7 itu 14, 5 kali 4 itu 20. Sehingga 2/5 itu kurang dari 4/7. Contoh yang ketiga yaitu ada pecahan 1/4 dan 3/12. Sama caranya kita kali silang, 1 kali 12 itu 12, 4 kali 3 itu 12, sehingga 1/4 itu sama dengan 3/12. Selanjutnya kita yaitu cara mengurutkan pecahan. Perhatikan contoh, urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. Di sini ada pecahan 3/5, 1/4, 1/2, 5/8. Langkah pertama yaitu tambahkan angka 0 pada pembilang, sehingga menjadi 30/5, 10/4, 10/2, 50/8. Langkah kedua yaitu bagi pembilang dengan penyebut, sehingga menjadi kalau 30 bagi 5 itu 6, kalau 10 bagi 4 itu 2,5, kalau 10 bagi 2 itu 5, kalau 50 bagi 8 itu 6,2 berapa?
Sehingga dari sini kita sudah tahu mana yang lebih kecil. Untuk yang lebih kecil berarti 2 per 2,5, terus 5, terus 6, terus 6,2. Sehingga hasil urutannya yaitu untuk yang pertama tadi berarti miliknya 1/4. Untuk yang kedua tadi miliknya 1/2. Untuk yang ketiga tadi 3/5. Untuk yang keempat tadi 5/8. Jadi urutannya yaitu 1/4, 1/2, 3/5, dan 5/8. Selanjutnya kita mengenal bentuk pecahan. Perhatikan gambar samping ini. Ada 5/8 ini namanya pecahan biasa. 2/5 ini namanya pecahan campuran. 0,6 ini namanya pecahan desimal. 75% namanya persen. Setelah itu kita akan belajar mengenai untuk merubah pecahan. Yang pertama yaitu pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Perhatikan contoh di bawah ini. 7/3. Itu yang sama dengan 7 dibagi 3 ada 2 sisa 1. Sehingga penulisan bentuk pecahan campurannya adalah 2, 1/3. Untuk yang kedua yaitu pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Ingat kalau pecahan biasa itu lebih mudah jika nanti membilangnya kelipatan 10. Ada 10, 100, 1000, dan seterusnya. Misalkan 1/2. Itu 1/2. Supaya penyebutnya jadi 10, maka dikali 5 otomatis pembilang juga dikali 5. Sehingga 5/10 sama dengan 0,5. Dan seterusnya. Selanjutnya yaitu pecahan biasa menjadi persen. Untuk pecahan biasa menjadi persen yaitu penyebutnya usahakan nanti 100. Misalkan 1/2 itu 1/2 kali 50/50. Sehingga menjadi 50/100 maka menjadi 50% karena artinya persen adalah per 100. Kita coba contoh yang terakhir ini. 5/8 jadikan persen. Maka 5/8 supaya ini kelipatan menjadi kelipatan 10, maka kita harus kalikan 125. Sehingga 5 kali 125, 625. 8 kali 125 itu 1000. Sehingga karena ini 1000, kita bagi 10 dua-duanya. 625 bagi 10 itu 62,5. 1000 bagi 10 itu 100. Sehingga menjadi 62,5%. Selanjutnya, yaitu merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama yaitu, misalkan di sini ada contoh 2/4/3. Yang pertama, kalian kalikan 2 kali 3, itu sama dengan 6. Yang kedua yaitu jumlahkan hasil pengalian tadi dengan pembilangnya, yaitu 6 ditambah 4. Berapa 6 tambah 4? 10. Sehingga pecahan campuran 2/4/3 itu akan menjadi 10/3. Selanjutnya yaitu kita merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Gimana caranya? Contoh di sini 0,2 ini pecahan desimal. Nah, 0,2 ini kita rubah menjadi pecahan biasa. Karena di belakang koma ada satu angka, maka di sini penyebutnya menjadi 10. Sehingga 2/10 sama dengan 1/5. Untuk contoh yang kedua, 0,25. Ingat, di belakang angka ini ada dua angka, maka nanti penyebutnya menjadi 100. Sehingga 25/100. Kita sederhanakan menjadi 1/4. Bagaimana kalau di belakang koma ada 3? Maka nanti penyebutnya jadi per 1000 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu merubah pecahan desimal menjadi persen. Untuk pecahan desimal ke persen, contoh 0,5. Langsung saja kita kalikan 100%. 0,5 kali 100 sehingga menjadi 50%. Yang kedua, 0,62 kali 100 sehingga menjadi 62%. Demikian materi yang dapat saya sampaikan hari ini mengenai bab pecahan. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.